Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak, hari ini Bunda akan mengenalkan tentang binatang dan makanannya. Sekarang coba perhatikan semua ya. Nah, ini ada binatang seperti monyet, jerapah, kupu-kupu, dan kelinci. Dan di bagian depan gambar binatang ada gambar bunga, wortel, daun, dan buah pisang. Ini semua adalah salah satu dari makanan binatang tersebut. Sekarang anak-anak pasti ingin tahu ya apa makanan binatang seperti monyet, jerapah, kupu-kupu, dan kelinci. Kalau anak-anak ingin tahu, coba perhatikan monyet. Nah, sekarang monyet berjalan mencari makanannya. Nah, monyet menuju gambar buah pisang. Jadi, makanan monyet adalah buah pisang. Sekarang jerapah juga mau mencari makanannya. Nah, jerapah menuju apa? Daun. Ternyata jerapah makan daun. Nah, sekarang kupu-kupu juga terbang mencari makan. Nah, kupu-kupu menuju bunga. Nah, jadi kupu-kupu makan dengan menghisap sari yang ada pada bunga. Nah, masih ada lagi kelinci juga mau mencari makan. Nah, apa ya makanan kelinci? Oh, ternyata makanan kelinci adalah wortel. Nah, anak-anak, jadi sekarang anak-anak sudah tahu apa makanan binatang seperti monyet, jerapah, kupu-kupu, dan kelinci. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bunda dapat menambah pengetahuan anak-anak semua. Terima kasih anak-anak Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah mengenal binatang ternak. Apa itu binatang ternak? Binatang ternak itu adalah hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Binatang ternak itu apa saja ya? Ayo lihat slide selanjutnya. Macam-macam binatang ternak. 1. Binatang berkaki 4. 2. Binatang berkaki 2. Ayo kita lihat gambarnya. Binatang ternak berkaki 4, 1 sapi. Yang kedua, kerbau. Yang ketiga, kambing. Selanjutnya, binatang yang berkaki 2 adalah ayam. Selanjutnya, kita lihat gambar berikut ini. Ini gambar bebek, binatang yang berkaki 2. Itulah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di materi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang proses metamorfosis katak. Adapun anak-anak, proses terjadinya katak adalah telur, berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, katak muda, dan katak dewasa. Itulah tadi proses terjadinya
katak. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita menyanyikan lagu katak. Katak binatang amfibi, hidup di dua alam. Bisa di air, bisa di darat, jalannya melompat-lompat. Baiklah anak-anak, dengan berakhirnya lagu tadi, maka berakhir pula pelajaran kita hari ini tentang proses metamorfosis katak. Terima kasih anak-anak telah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak belajar mengenal bunga matahari. Tapi sebelum belajar, anak-anak berdoa dulu ya. Membaca Al-Fatihah, kemudian mengucapkan doa belajar. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan dulu ciri-ciri bunga matahari. Coba dilihat, diperhatikan. Bunganya warna apa itu? Warna kuning. Berarti ciri-ciri yang pertama bunga matahari berwarna kuning. Bunganya lebar, besar, ada biji di tengahnya. Kemudian daunnya juga berwarna hijau. Lalu, apa manfaat bunga matahari? Manfaat yang pertama, bunga matahari dapat ditanam sebagai hiasan rumah. Rumah anak-anak kalau ditanam bunga matahari di depannya akan kelihatan sangat indah. Bunga matahari bijinya juga dapat diolah menjadi mentega. Mentega untuk membuat roti ya. Mentega untuk dioles di roti anak-anak waktu sarapan itu bisa dibuat dari biji bunga matahari. Manfaat selanjutnya juga dapat dibuat minyak. Bijinya dapat digunakan minyak bunga matahari. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ciri-ciri bunga matahari dan manfaat bunga matahari. Selanjutnya, anak-anak belajar menulis kata bunga matahari. Huruf apa saja? Yaitu huruf B. Kemudian huruf U. Selanjutnya huruf N. Terus huruf G. Huruf A. Coba dibaca. Bunga. Selanjutnya huruf M. A. T. A. H. A. R. I. Ayo dibaca. Bunga matahari. Bisa? Pinter semuanya, jempol. Sekian dari Bu Guru. Videonya disimpan ya untuk belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenal anggota tubuh. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang mengenal nama-nama bagian tubuh yang ada di kepala. Apa aja sih anggota tubuh yang ada di kepala kita? Ayo, siapa yang tahu? Yuk, kita sama-sama lihat. Kita klik tombolnya terlebih dahulu ya. Ada rambut. Rambut berfungsi untuk melindungi kepala kita dari panas matahari. Ada dahi. Mata.
alis, hidung, mulut, pipi, dagu, telinga. Itulah nama bagian anggota tubuh yang ada di kepala kita. Sekian dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama Ibu Eka Dahliana. Teman-teman, hari ini Ibu akan mengajarkan pembelajaran yaitu menjaga kebersihan diri sendiri untuk hidup sehat. Kenapa kita harus hidup sehat? Karena di dunia ini sekarang kita sedang menghadapi masalah suatu penyakit. Itu penyakit yang sangat mematikan dan berbahaya bagi diri kita. Nah, teman-teman, penyakit ini adalah penyakit yang telah menyebar di mana-mana, yaitu yang bernama penyakit virus corona COVID-19. Nah, virus corona ini bentuknya sangat kecil sekali, teman-teman, tidak ternampak oleh mata. Untuk itu, kita harus bisa menjaga kebersihan diri dan untuk hidup sehat. Nah, teman-teman, Ibu akan memperkenalkan cara menjaga diri sendiri di zaman COVID-19. Pertama, kita harus mencuci tangan dengan sabun selama 20 menit. Kita cuci bersih-bersih selama 20 menit sampai kumannya hilang sampai ke kuku dan sampai di sela-sela jari. Teman-teman, bukan hanya dengan mencuci tangan, kita juga harus jika keluar rumah kita harus menggunakan masker. Nah, masker ini kita gunakan untuk menutupi hidung dan mulut agar virus yang akan menyebar tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita, karena virus corona ini masuknya melalui hidung, mulut, dan tangan. Begitu, kita harus menjaga kebersihan diri kita dengan menggunakan pakai masker setiap hari, baik itu di dalam kelas maupun di luar rumah. Nah, di dalam kelas juga kita, anak-anak ini kan kita sudah sekolahnya itu kan walaupun cuma 2 kali dalam 1 minggu. Kita di dalam kelas kan juga menggunakan pisel. Nah, pisel ini juga sama untuk menjaga kesehatan kita. Nah, teman-teman, kita juga jika di luar rumah dan di dalam kelas, kita harus menjaga jarak antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kenapa? Biar virusnya tidak menjangkit ke dalam tubuh kita. Kita juga sedih ya, tidak bisa berangkut, tidak bisa salaman dengan teman-teman. Karena kenapa? Jika kita berdekatan, jika teman kita berdekatan dan teman kita itu membawa virus penyakit ini, kita akan tertular. Untuk itulah kita harus menjaga jarak. Nah, yang selanjutnya yaitu jika kita bersin batuk pilek, kita harus menutup hidung dengan tisu biar penyakitnya itu tidak menular kepada teman-teman. Ingat ya, protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dengan yang ada di sekolah. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita biar kita bisa sekolah tiap hari, biar bisa kita bermain setiap hari. Nah, teman-teman, cukup sekian penjelasan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan materi kita di
materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, kehidupan manusia di Indonesia itu telah ada sejak zaman dahulu, diawali dengan masa praaksara, yaitu suatu masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Kemudian masa Hindu-Buddha yang ditandai dengan berkembangnya unsur-unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha. Selanjutnya masa Islam yang ditandai dengan berkembangnya unsur-unsur Islam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Bagaimana perkembangan masyarakat di Indonesia pada masa-masa tersebut? Bagaimana perkembangan peradaban mereka? Kita akan mempelajari kehidupan masyarakat pada masa praaksara kali ini. Tentang bagaimana kehidupan masyarakat di Indonesia pada masa praaksara, terlebih dahulu kamu harus memahami apa yang dimaksud dengan praaksara. Masa praaksara itu disebut juga dengan nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Berarti nirleka yaitu masa tidak ada tulisan atau masa sebelum mengenal tulisan. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu berupa batu-batu tulisan atau prasasti dan naskah-naskah kuno. Nah, praaksara juga dikenal dengan masa prasejarah, yaitu masa aksara atau tulisan yang merupakan hasil dari kebudayaan manusia. Nah, ada periodisasi masa praaksara. Kita akan masuk ke periodisasi masa praaksara secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, kita masuk pertama yaitu zaman batu. Mengapa disebut zaman batu? Karena sebagian besar perkakas-perkakas manusia pada saat itu terbuat dari batu. Dan berdasarkan hasil temuan alat-alat tersebut digunakan dan cara pengerjaannya semuanya terbuat dari batu. Nah, zaman batu ini dibagi menjadi tiga, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Nah, Paleolitikum berasal dari kata paleo, artinya tua, litos artinya batu, sehingga disebut zaman batu. Nah, hasil kebudayaan ini banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Provinsi Jawa Timur. Zaman batu tua ini diperkirakan berlangsung kurang lebih dari 600 tahun yang lalu. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Nah, mengapa mereka berpindah-pindah? Karena mereka memperoleh makanan mereka dengan cara berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan buah-buahan dan umbi-umbian. Nah, ketika semuanya itu habis, mereka akan pindah ke tempat yang lainnya yang masih banyak ikan dan hewan-hewan liar lainnya, serta umbi-umbian dan buah-buahan. Nah, alat-alat pada masa Paleolitikum ini masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas di gambar yang pertama, itu gambar dari kapak perimbas, dan alat serpi yang digunakan untuk menguliti hewan buruan. Nah, batu-batu ini ketika hewan-hewan itu telah dibunuh, maka alat seperti alat serpi ini yang untuk menguliti hewan buruan, mengiris dagingnya atau memotong umbi-umbian. Mesolitikum artinya meso adalah tengah, litos artinya batu. Berarti zaman ini dapat disebut sebagai zaman batu tengah. Hasil kebudayaan batu tengah ini sudah lebih maju daripada hasil dari zaman Paleolitikum, yaitu batu tua yang tadi. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Pejongken Modingger. Itu adalah sampah dapur yang menggunung yang bertumpuk-tumpuk di situs-situs pada masa
praaksara. Ini adalah alat sampah-sampah dapur yang ketika manusia di situ menetap, mereka meninggalkan ini dan bertumpuk berjuta-juta tahun, beratus-ratus ribu tahun berikutnya. Yang kedua adalah Abricosauros. Ini kebudayaan Abricosauros ini artinya abris tinggal, sos dalam, ros gua. Maksudnya adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca atau binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua ini antara lain adalah batu seperti ujung panah, flex, batu pipian, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Neolitikum. Neolitikum arti neo adalah baru dan litos artinya batu. Jadi Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Mereka mulai tinggal menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Nah, asal-asal dari kebudayaan pada zaman ini yaitu yang pertama adalah kapak persegi yang berbentuknya persegi panjang dan ada juga yang berbentuk seperti trapesium. Kapak persegi ini berukuran besar, ada pula yang kecil. Yang kedua adalah kapak lonjong. Kapak ini berbentuk lonjong dan pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung yang lainnya diasah sehingga tajam. Kapak lonjong ini berukuran besar dan ini sama fungsinya dengan kapak persegi. Di zaman tradisi megalitikum ini jenis-jenis bangunannya antara lain seperti menhir, dolmen, kubur peti batu, waruga, sarkofagus, punden berundak-undak, dan ini adalah zaman logam. Setelah zaman batu, manusia mulai menggunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Sebab pada zaman ini manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibagi menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Namun di Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam saja, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain adalah kapak corong yang menyerupai corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, cendrasa atau kapak sepatu. Nah, ini pada gambar tersebut mereka mulai membuat semacam logam, ada yang telah muncul sebagai pandai besi dan mereka sudah tinggal menetap dan membuat rumah-rumahnya, tempat tinggalnya sendiri. Ini merupakan kapak corong yang berbentuk corong dan nekara. Baik, terima kasih. Hai, Assalamualaikum anak-anak. Kegiatan pembelajaran hari ini tentang kupu-kupu. Ini ada gambar kupu-kupu. Jika anak-anak melihatnya, melihat banyak warna pada sayap kupu-kupu. Siapa yang menciptakan kupu-kupu? Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua makhluk hidup termasuk kupu-kupu adalah ciptaan Allah. Jadi jika kita melihat keindahan makhluk hidup, kita harus mengucapkan Subhanallah. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang metamorfosis kupu-kupu. Siapa yang tahu dari mana asal mula kupu-kupu? Ternyata kupu-kupu itu berasal dari telur. Telur menetas menjadi ulat. Kemudian ulat akan memakan banyak daunan atau buah-buahan. Kemudian ulat tersebut akan menjadi kepompong. Dari kepompong ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Ini gambar siklus metamorfosis kupu-kupu. Jadi anak-anak sekarang pasti sudah mengerti dari mana asal mula kupu-kupu. Terima kasih.